Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Pojok Tani bersama saya Mang Maman. Tentang anggur ya. Terus terang saya pribadi sudah 1 tahunan lebih ya bertanam anggur, mencoba bertanam anggur, dan ada lebih dari 15 anggur yang pernah saya tanam gitu ya. Nah, ini jenis anggur baru yang saya tanam, usianya baru 1 bulan 10 hari ya, 1 bulan 10 hari. Mudah-mudahan bisa cepat berbuah. Ini Taldun, kemudian ini katanya Lipia, ini apa? Ini Akademi katanya ya, yang ini transfigurasi ya. Jadi yang ini Gospi, ada banyak lagi. Nah, ini yang hidup sampai sekarang, sisanya tewas ya. Tewas kenapa? Karena dulu beratapkan langit. Nah, sekarang ini beratap langit. Ternyata di tempat saya itu anggur, apalagi sedang musim hujan, sangat tidak tahan anggur impor itu ya. Banyak yang terkena hama. Hamanya itu hama jamur yang memang sulit untuk dikendalikan. Mungkin di teman-teman kalau suhunya berbeda mungkin berbeda. Dari banyak anggur yang pernah saya tanam, ada 2 jenis anggur saya yang yang cukup kuat ketika dulu terserang hama. Jadi dia yang paling terakhir terserang hama, padahal sama-sama tidak beratap langit, sama-sama beratapkan langit. Anggur tersebut mampu bertahan, sementara anggur yang lainnya itu sudah pada benar-benar sekarat ya. Sampai sekarang anggur tersebut bertahan. Nah, salah satunya adalah anggur konfigurasi ini ya teman-teman. Anggur ini terakhir tapi dia bertahan gitu ya, sampai semua tersiernya itu habis karena jamur, karena saya biarkan karena kesibukan ya. Dan akhirnya dicoba dipotong di sini ya. Tadinya ini panjangnya ada 5 meteran ya, dipotong di sini, dipindahkan ke yang beratap seperti ini, dan ternyata si anggur ini masih hidup, mampu berbuah gitu ya, dan mampu tumbuh tunas-tunas baru dari bud ya, dan mampu berbuah. Nah, saya mendapatkan kesimpulan bahwa 2 jenis anggur ini boleh dibilang tahan terhadap hama gitu ya, hama, terutama hama jamur. Kalau hama hama dari insektisida itu sepertinya mudah sekali ya untuk dibasmi dengan penyemprotan insektisida. Itu biasanya seiring waktu akan hilang, tapi yang sulit itu adalah jamur. Nah, ini yang mampu bertahan anggur ini. Jadi kalau ini bisa jadi referensi ya, kalau misalkan teman-teman ingin menanam anggur yang tahan terhadap curah hujan yang tinggi, cukup tahan terhadap hama, genjah, atau mudah dibuahkan, serta buahnya dompolannya besar-besar gitu ya. Ya, salah satunya pilih anggur transfigurasi, salah satunya ya, anggur seperti ini ya. Karena sudah saya buktikan anggur ini di tempat saya ini cukup tahan terhadap hama ya, terutama hama jamur. Karena repotnya, tapi lebih baik sih kalau misalkan punya modal, lebih baik kalau nanam anggur itu di tempat tertutup seperti ini. Tapi kalau memang masih beratapkan langit, boleh jadi pilihan anggur transfigurasi ini, karena seperti saya sebutkan tadi, anggur ini cukup tahan terhadap hama. Bahkan sampai sekarang yang lain sudah tewas, ada 10 anggur tewas gitu ya. Yang ini tersisa gitu ya, masih bisa bertahan. Yang kedua yang boleh dibilang cukup tahan terhadap hama adalah anggur Jupiter ya, Jupiter. Anggur Jupiter ini dulunya tidak beratapkan seperti ini ya, tapi beratapkan langit. Nah, ini ya anggur Jupiter sudah cukup berbuah ya, sudah habis buahnya. Nah, anggur ini ternyata anggur yang cukup tahan juga terhadap hama jamur ya, terhadap curah hujan. Ini bahkan ini mungkin boleh dibilang si daunnya itu masih bisa bertahan, batang-batangnya masih bisa bertahan, padahal terkena hujan sama dengan anggur jenis yang lainnya. Tapi anggur ini mampu bertahan. Nah,
ini ada dua jenis anggur ya, anggur Dickson ya. Kalau ini anggur kebetulan ini anggur Jupiter ya. Nah ini sampingnya adalah anggur Dickson. Nah anggur Dickson itu yang kurang tahan, itu hampir mati ya, hampir mati. Jadi kalau ingin menanam anggur yang tahan hama, jangan pilih anggur Dickson ya. Yang jadi pilihan itu anggur Jupiter yang saya kenal, yang pernah saya tanam itu, dan anggur transfigurasi. Itu anggur yang cukup tahan terhadap hama. Nah ini kemudian saya karena jengkel, artinya memelihara anggur impor beratapkan langit itu cukup memang perlu pemeliharaan yang ekstra akhirnya. Apalagi ini kan bergandengan dengan Dickson yang kurang tahan terhadap hama. Akhirnya saya putuskan untuk menutup di bagian atasnya. Dan alhamdulillah beberapa dompolan anggur Dickson sama terkena hama kokod sebagian ya. Lumayan lah gitu ya. Ini belum dibuahkan ya, tapi ini buah jadi-jadian ya. Belum dibuahkan tapi sudah berbuah, akhirnya dipelihara. Anggur Dickson ini tidak rekomendasi kalau ingin memilih anggur yang tahan hama. Nah, selain anggur Jupiter dan anggur transfigurasi, ada lagi jenis varian anggur yang lain yang sama-sama tahan terhadap hama. Yang lainnya itu diantaranya adalah anggur Ninel ya. Jadi teman-teman bisa juga, saya kebetulan tidak punya anggur Ninel, tapi ini bisa rekomendasi buat teman-teman ya. Anggur Ninel itu cukup bandel ya, meskipun terkena hujan, sering terkena hujan. Kemudian yang lainnya Tamaki juga sama, Tamaki juga cukup genjah, cukup mudah dibuahkan dan lumayan tahan terhadap serangan hama. Nah, ketika memilih anggur tentunya ada banyak pertimbangan. Ada yang memilih rasa buahnya, ada yang memilih kegenjahannya tentunya gitu ya. Selain rasa buahnya, genjah juga. Ada yang memilih ketahanan terhadap hamanya gitu ya. Itu tergantung pilihan teman-teman semua. Namun kalau misalkan ingin memilih anggur, ya kita bisa memilih anggur sesuai dengan selera. Dan ingat, menanam anggur impor itu yang paling bagus adalah beratapkan GH seperti ini ya, greenhouse seperti ini. Dengan beratapkan greenhouse seperti ini, walaupun ini sederhana ya, saya rasakan pemeliharaannya tidak sulit ya. Jadi pemeliharaannya cukup mudah. Beda dengan anggur di bawah beratapkan langit, itu luar biasa perawatannya ya, terus harus semprot terus menerus gitu dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.